kita. Haleluya. Apa kabar saudara? Gimana, sehat semua? Amin. Dalam anugerah Tuhan. Nah saudara, hari ini saya ambil sebuah tema dengan judul Grow, bertumbuh. Ini adalah sebetulnya materi lanjutan dari First Foundation. Ini adalah lanjutannya, yaitu FF, Firm Foundation, saudara ya, dasar yang teguh. Nah saudara, saya berdoa sungguh supaya hari ini kita mendapatkan remah dari firman Tuhan. Amin. Mari kita baca sama-sama 1 Petrus 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, waktu saya baca ayat ini, saya jadi ingat waktu dulu pertama kali saya punya bayi, saudara. Ya, saya masih ingat anak pertama 1 minggu susu 4 kaleng, saudara. Ya, susunya susunan HA lagi, susu yang apa itu untuk alergi, saudara. Sedotannya ya, minumnya hausnya wah gitu. Di waktu saya renungkan ayat ini, saya diingatkan Tuhan, haruslah kita jadi sama seperti bayi yang haus, bayi yang baru lahir, yang pengennya tuh minum, saudara. Kalau telat dikit, ya, saudara kayaknya lupa ya, terakhir punya baby udah lama mungkin ya, atau ada yang belum punya malah. Tapi wah nangis, saudara. Nah hari ini Tuhan ingatkan bahwa jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan air susu yang murni dan yang rohani. Kenapa? Karena dengan begitu kamu akan bertumbuh, kamu akan beroleh keselamatan. Ya. Ayat 3, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, berapa banyak di sini saudara yang sudah mengecap kebaikan Tuhan? Coba lambaikan tangannya. Amin. Ya, kalau saudara sudah mengecap kebaikan Tuhan, ayatnya bilang gini, haus, teruslah haus, karena kehausan saudara akan firman Tuhan akan membuat saudara terus bertumbuh dan berakar. Saudara jadi semakin hari semakin yakin dengan keselamatan saudara. Ya, yang paling ngeri saudara, kalau kita ngalamin hal-hal yang salah tentang pertumbuhan rohani. Ada beberapa pandangan yang salah tentang pertumbuhan rohani. Misalnya, oh saya udah pasti bertumbuh. Kenapa? Saya jadi orang Kristen udah lama. Ya udah, waduh, berapa puluh tahun, pasti saya mah, wah udahlah, udah nggak diragukan lagi. Ya yang kedua, saudara, senior dalam organisasi kekristenan apalagi, wah saya mah udah ikut apalah jaringan doa ini apa, wah pokoknya pengalaman jam terbang dalam organisasi sudah banyak. Saya mah pasti bertumbuh. Kenapa? Karena pelayanan saya itu udah banyak, jadwal padat, jadwal penuh. Saya semakin bertumbuh, saya pasti bertumbuh. Kenapa? Karena seiring bertambahnya usia, berarti semakin tahu, semakin kenal Tuhan. Ya, saya punya pengetahuan yang luas. Ya, pengetahuan saya mah kalau Alkitab tinggi dalam lebar, luas. Saudara, kita pikir kalau kita udah punya ini semua, kita ngalamin pertumbuhan. Tapi ternyata saudara, banyak orang-orang yang punya barometer ini, satu saat mereka jatuh dalam dosa dan kaget-kaget. Kok bisa ya? Rajin ke gereja kok bisa? Rajin pelayanan kok bisa? Rajin ini dan itu kok bisa? Kenapa? Karena pandangan kita tentang pertumbuhan rohani ternyata salah, saudara. Nah, 2 Petrus 3 ayat 17 bilang ini, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah supaya jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Saudara pernah nggak saudara ngalamin, saudara ketemu orang-orang yang saya sebut tadi, yang sebelumnya, waktu mereka jatuh, dan kejatuhan mereka bisa membuat kita
kehilangan pegangan yang teguh. Ya ampun, hamba Tuhan jatuh misalnya. Di sini mah nggak ada ya saudara, sini mah baik-baik semua. Ya ampun, udah aktif pelayanan kok jatuh. Ya ampun, udah tua kok gagal jatuh. Karena kita pikir orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang pasti baik-baik saja, pasti bertumbuh, pasti rohani. Ternyata enggak. Dan bahkan sampai kitanya kehilangan pegangan yang teguh. Berapa waktu yang lalu saya pernah sharing, saya pernah saksiin, ada loh orang gara-gara ada orang Kristen senior radikal dalam Tuhan menikah lagi, dia kecewa. Padahal yang menikahnya siapa? Kecewanya sama Tuhan. Dia kecewa, dia tinggalin semua saudara pelayanan dia, malah jadi penganut penyembah berhala. Dan penyembah berhalanya nggak kira-kira. Teman saya bilang, wah dia ke Thailand, ke Jepang, cari ya berhala yang jimat yang paling sakti, paling dahsyat. Dia bikin koleksi di rumah dia di Pantai Mutiara. Semua ada, 3 lantai, semua isinya penyembahan berhala semua. Waktu dia ketemu teman saya mau dilayani, mau dilepaskan, dia bilang, Pak tolong jangan bawa teman. Kenapa? Karena perjanjian saya sama roh jahatnya adalah kalau pendeta datang, doain sampai pendetanya kalah pasti mati Pak. Jadi Bapak kalau memang mau doain saya, mau lepasin, Bapak sendiri datang, jangan ngajak orang biar matinya sendiri Pak. Akhirnya dilayani sama teman saya dan hari ini dia kembali kepada Tuhan. Maksudnya bukan meninggal ya, bertobat lagi gitu, balik lagi kembali dimuridkan. Kenapa? Ternyata saudara, pandangan kita yang salah, waktu jadi pattern dalam hidup kita, waktu itu kita lihat gagal, kita bisa seperti orang yang kehilangan pegangan yang teguh. Ya, dia kok begitu? Ya, padahal Alkitab udah bilang saudara. Amin saudara. Jangan sampai melihat orang dalam pertumbuhan, dalam mengikuti Kristus, jangan sampai lihat orang. Kalau lihat orang kita kecewa, amin. Yang nggak berubah itu cuma Yesus, saudara. Amin. Nah, ayat 18 bilang begini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Nah, ayat ini akan kita bedah, saudara. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ada 2 sisi pengenalan. Yang pertama, pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat. Yang saya maksud adalah, pengenalan yang dimaksud adalah kenal karena ngalamin Tuhan. Amin. Saudara udah lama jadi orang Kristen, puji Tuhan, saudara setia. Tapi pertanyaannya, selama kita jadi orang Kristen, kita kenal nggak sama Tuhan? Ada banyak orang Kristen, saudara, sudah lama tapi Kristen katanya. Yesus bisa nyembuhin orang sakit katanya. Yesus bisa buat mujizat katanya. Yesus bisa ngusir setan katanya. Tapi pernah ngalamin? Enggak. Pernah ngusir setan? Belum. Diusir setan? Pernah Pak. Ya, Kristen katanya. Nah hari ini saudara, kita nggak mau jadi Kristen katanya. Kita mau betul-betul ngalamin Tuhan, amin. Karena waktu kita ngalamin, kita akan makin mengenal Dia dari waktu ke waktu. Ya, kenal bukan karena pengetahuan, melainkan pengalaman pribadi. Ya, saudara. Ayub 42 ayat 5 bilang gini, hanya dari orang saja aku mendengar tentang Tuhan, mendengar tentang Dia. Tapi kali ini mataku memandangnya, saudara. Waktu Ayub 42 ayat 5 ini saya ngebayangin saudara. Saudara kan kalau baca Ayub, pernah baca kitab Ayub ya? Pasal 1, pasal 2, saudara akan ngelihat, wih Ayub dicobai begitu dahsyat, hartanya habis 1 hari. Dia bilang gini, Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Waktu dia pasal 2 dia kena sakit penyakit, saudaraku. Waduh, gatalnya. Ya, temannya, istrinya bilang, kutuki Tuhanmu. Dia bilang, apakah kamu mau menerima yang baik dari Tuhan tapi nggak mau terima yang buruk? Orang model Ayub setelah ngalamin banyak masalah, baru 42 ayat pasal 42 dia bilang gini, aku hanya mengenal Dia dari kata orang.
Hari ini aku memandang dia. Bayangin saudara, udah ngalamin begitu hebat. Dan begitu hebat dia bertahan. Tuhan bilang loh, dalam hal ini Ayub tidak melakukan dosa. Hebat ya saudara ya. Tapi itu aja Ayub bilang, ternyata aku mengenal dia hanya dari kata orang. Baru hari ini, setelah berapa pasal? Setelah 40 pasal, hari ini aku memandang dia dan tidak ada rencananya yang gagal. Waktu saya renungin ini, waduh, Ayub aja begitu, apalagi Taufik Barlian ya kan? Benar gak saudara? Apalagi Taufik Barlian. Nah saya nggak tahu saudara, tapi satu hal yang waktu saya renungkan ayat ini, ternyata saudara, lewat berbagai masalah yang berat, yang wah kayaknya udah nggak sanggup kalau secara manusia, justru Ayub melihat siapa Tuhan dalam hidupnya. Hartanya habis, anaknya diambil, wah badannya sakit-sakitan. Banyak orang Kristen waktu hartanya diambil mulai mau goyah saudara. Ada orang Kristen yang waktu anaknya mati diambil Tuhan, dia kecewa sama Tuhan. Ada orang Kristen waktu dia kena sakit penyakit dia mau ninggalin Tuhan, coba cari dukun. Tapi Ayub dalam hal itu dia nggak ninggalin saudara. Tapi yang begitu aja, hanya dari orang aku mengenal dia. Dan hari ini kata Ayub, mataku melihat dia. Dan waktu Ayub ketemu sama Tuhan, dia bilang gini, tidak ada satu rancangan Tuhan pun yang gagal saudara. Tahukah saudara, apapun badai yang saudara lewati, enggak ada rancangan Tuhan yang gagal. Enggak ada. Enggak ada. Saudara kelihatan Tuhan kayaknya, waduh kok Tuhan ambil ya. Bukan Tuhan ambil saudara. Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar buat hidup saudara. Setelah lewat berbagai kesulitan, semua yang diambil oleh setan, iblis ambil, coba Tuhan gantiin 2 kali lipat saudara. Kalau saudara baca kitab Ayub, amin. Nah, dahsyat saudara. Kita dapat bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lewat membangun hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam doa dan merenungkan firman Tuhan. Gimana cara kenal Tuhan yang paling sederhana? Pertama saudara, bertumbuh dalam pengenalan lewat bangun hubungan pribadi, doa, baca firman. Itu udah paling esensi saudara. Bener, amin saudara. Makanya saya mau encourage, dorong, doa, renungin firman bukan komplimen, tambahan. Hari ini lagi kosong, nggak ada kerjaan, renungin firman. Kalau lagi padat nggak bisa pak, sibuk ya. Saya mau dorong saudara, doa, renungkan firman pertama. Nah Yohanes 17 ayat 3 bilang gini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka kenal engkau. Dulu saya ngertinya gini, hidup kekal apa saudara? Masuk surga, bener gak? Ya kan, kita diajarnya gitu kan. Hidup kekal apa? Kamu tuh percaya Yesus tuh supaya hidup kekal. Terus gimana? Biar mati masuk surga, santai di surga. Jalannya emas. Waktu tuh mikir kita emas mah cuma nggak punya ya, punya 5 gram aja udah seneng banget. Ini jalanan emas saudara. Ternyata hidup kekal itu bukan cuma masuk surga, itu mah cuma bonus. Hidup kekal apa saudara? Kenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Hidup kekal itu apa? Mengenal Kristus. Makanya saudara belajar kenal Tuhan itu nggak bisa dikelasin, nggak bisa cuma 3 bulan selesai, nggak bisa cuma ke gereja. Karena belajar kenal Tuhan itu seumur hidup kita saudara. Seumur hidup kita belajar kenal Tuhan, belajar kenal Tuhan dari berbagai sisi seumur hidup. Makanya orang yang berhenti belajar mengenal pasti berhenti bertumbuh saudara. Minggu lalu saya singgung gini, waktu kita baca Alkitab kita, aduh udah tahu lah, ini maksudnya ini, saudara nggak dapat apa-apa. Saudara dengerin khotbah, udah tahu lah ini, udah pernah ayatnya, saudara nggak dapat apa-apa. Kenapa? Ternyata butuh kehausan untuk memperoleh hikmat dan rhema dari firman Tuhan. Belajar kenal saudara, seumur hidup, amin.
Haleluya. Nah, bertumbuh dalam kasih karunia apa? Tadi bertumbuh dalam pengenalan. Kasih karunia itu ada dua. Yang pertama, kasih karunia itu adalah karakter Kristus sendiri. Saudara, kasih karunia itu adalah pribadi Kristus, karakter, sifat Yesus. Makanya kalau orang lagi dekat sama Tuhan, saudara perhatiin deh, selalu mendatangkan kasih karunia. Kita yang dengar dia ngomong tuh dapat kasih karunia, saudara. Amin. Bersentuhan sama dia, ya bergaul dengan dia, kita selalu merasa dapat kasih karunia. Amin. Pernah nggak saudara ketemu sama orang untuk ngobrol sama dia butuh kasih karunia? Pernah nggak saudara? Ya, nggak pernah. Puji Tuhan kalau saudara nggak pernah. Tapi banyak di tengah-tengah kita ngalamin saudara, waktu ketemu sama seseorang ada yang sangat mendatangkan kasih karunia. Waktu ketemu ngobrol kita dapat sesuatu. Tapi ada orang yang waktu kita ketemu, wah Pak, dengerin dia butuh kasih karunia Pak. Ya, mesti sabar, mesti nahan emosi. Nah saudara, coba tanya kanan kiri, lihat kamu jenis yang mana? Yang mendatangkan kasih karunia atau yang butuh kasih karunia, saudara? Ya. Nah yang kedua saudara, kasih karunia itu apa? Menunjuk kepada karya Yesus sendiri. Kasih karunia itu adalah menunjuk kepada Yesus. Saudara mau banyak hidup dalam kasih karunia? Amin. Renungin karya Yesus di kayu salib. Renungin setiap kebaikan, renungin terus saudara. Ya, renungin bagaimana Yesus berespon ketika ketemu orang-orang, ya ketika dia dikhianati, ketika dia dicela, ketika dia renungin respon dia, saudara akan menjadi pribadi yang membawa kasih karunia. Amin saudara. Ya. Nah, kasih karunia itu apa saudara? Perbuatan baik Allah kepada manusia yang walaupun sebenarnya kita nggak layak untuk terima sama sekali, tapi kita menerimanya. Itu kasih karunia. Amin. Nggak ada kita yang layak saudara. Kayaknya saudara biasa aja ya. Nggak ada kita yang layak saudara untuk terima kasih karunia itu. Nggak ada kita yang layak untuk terima pengorbanan Yesus. Nggak ada. Tapi saudara terima. Nah itu anugerah saudara. Amin. Yesus dicambuk, ditikam dengan tombak, dimahkotai duri. Untuk Yesus nggak murka, membinasakan orang-orang itu perlu kasih karunia nggak saudara? Perlu kasih karunia. Setuju ya? Dan waktu dia disalib mati, tujuannya apa? Untuk memberi kasih karunia. Dari ujung sampai ujung yang Yesus lakukan, dari awal sampai akhir, hanya untuk mendatangkan kasih karunia saudara. Makanya kalau orang bergaul dengan Kristus, penuh kasih karunia hidupnya. Nah saya berdoa supaya saudara ngalamin ini saudara. Kasih karunia adalah karakter Kristus itu sendiri. Kasih karunia tidak bisa datang tanpa kehadiran Kristus dan pengenalan akan korban Kristus. Orang nggak bisa memberi kasih karunia kalau dia sedang tidak di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kalau dia tidak sedang intim sama Tuhan, nggak bisa. Jadi saudara kalau ketemu saudara seiman yang hari itu, saudara ketemu membutuhkan kasih karunia, jangan dihakimi saudara. Karena memang hari itu dia sedang tidak di dalam persekutuan sama Tuhan. Dorong untuk bersekutu dengan Tuhan, dorong untuk dia ngalamin Tuhan, dorong dia untuk mengenal Tuhan. Maka pada waktunya saudara akan ketemu dengan orang pribadi yang sama, tapi berubah memberi kasih karunia. Harus paham, nggak ada kita yang bisa kalau nggak dekat sama Tuhan, nggak bersama Tuhan nggak bisa, saudara. Amin. Nah, lihat Yudas 1 ayat 4 bilang gini, sebab ternyata ada orang tertentu telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Ya, coba lihat mukanya kanan kiri, nengok saudara, jangan tegang-tegang. Saya di depan jadi ikut tegang saudara ya. Ya. Ada orang yang menyelusup di tengah-tengah kamu. Siapa? Orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Semoga bukan kita saudara, bukan salah satu di antara kita. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk
melampiaskan hawa nafsu. Orang-orang ini menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara pernah ketemu orang dibilang bertobat, udah bertobat saudara, tapi kehidupannya fasik. Kalau ditanya, ditegur, dinasehati, bukannya bertobat malah membenarkan diri dan menyerang balik. Ya nggak apa-apalah, kasih karunia, nggak apa-apalah, udah nggak apa-apa. Ayatnya bilang gini saudara, mereka sebetulnya menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa? Karena setiap orang yang berbuat fasik pasti hatinya gelisah. Setuju nggak? Berbuat dosa gelisah nggak saudara? Gelisah, ada yang salah sini, ya kan? Bener nggak? Ada yang nggak enak di sini. Tapi kalau saudara misalnya udah nggak enak saudara, biasa aja kok, nggak apa-apa kok, ya. Saudara tekan, terus saudara tekan. Jangan-jangan saudara bukan orang pilihan. Jangan-jangan saudara bukan orang pilihan. Jangan-jangan saudara orang yang ditentukan untuk dihukum. Kenapa? Karena saudara nggak pernah sebetulnya menjadikan Yesus sebagai penguasa dalam hidupmu. Amin. Nggak pernah. Saya mau tanya, Yudas itu ditentukan untuk dihukum kan? Bener nggak? Tapi tahukah saudara, saya percaya bahwa setiap Yudas kan sebelum jual Yesus suka nyolong kan? Bener nggak? Ini baca Alkitab. Suka nyolong kan ya? Bener ya? Nah waktu dia nyolong, kira-kira hati nuraninya bunyi nggak? Bunyi. Tapi kenapa masih nyolong? Kenapa berkali-kali? Karena hati nuraninya ditekan saudara. Nggak apa-apalah, Yesus ini banyak duit, mau bayar pajak nggak ada duit aja mancing, dapat duit dari mulut ikan. Bener ya? Gampang, pasti ada berkat, ya. Mulai ngambilin, sampai satu saat hati nuraninya nggak bunyi lagi, tapi di kepalanya masih merasa diselamatkan karena kasih karunia. Di kepalanya masih berpikir Yesus juru selamat dan Tuhan. Tapi dalam segala hidupnya dia nggak serahkan Yesus sebagai penguasa dan pengontrol hidupnya. Wah, ngeri saudara. Ngeri. Jadi pastikan saudara tahu bahwa di sini Yesus itu penguasa. Bukan cuma di sini. Kalau cuma di sini saudara, ekspresi yang muncul adalah tindakan saudara benar, tapi hatinya belum tentu benar. Kenapa tindakannya benar? Karena takut ketahuan, takut kelihatan orang. Tapi ininya enggak. Paham ya maksud saya? Tapi kalau ininya benar saudara, hati saudara benar dikuasai oleh Yesus sebagai penguasa, mungkin awal-awal tindakan saudara melenceng, jatuh, kepleset. Tapi waktu ini saudara benar dan menjadikan Yesus penguasa, saudara akan perlahan-lahan dipimpin sama Tuhan, bergeser kepada kebenaran Tuhan dan ngalamin perubahan yang permanen. Amin saudara. Ayo saudara, cek hati kita hari ini. Jangan biarkan ya, roh cemar ya menguasai kita. Amin. Nah, Paulus bilang gini saudara, bagaimana sikap kita terhadap kasih karunia Tuhan? Gak usah dibuka, tapi ada di 1 Korintus 15 ayat 10. Yang pertama saudara, Paulus bilang gini, aku ada sebagaimana aku ada di dalam kasih karunia. Amin. Saudara udah completely di dalam kasih karunia. Ketika kita paham kasih karunia dan panggilan Tuhan, kita akan kerja keras, rajin, tidak menyia-nyiakan potensi yang ada dalam diri kita. Ekspresi saudara nggak menghargai kasih karunia apa? Saudara males, santai, nggak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Tuhan percayain dalam hidup saudara. Amin saudara. Yuk cek saudara, jangan sampai saudara kita sia-siain kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita.
Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara yang mau hari ini hidup dalam kasih karunia Tuhan? Amin. Kita mau bangkit, saudara. Ayo pakai semua potensi yang ada di dalam diri kita, saudara. Ayo, saudara. Ayo, ayo. Kalau Tuhan kasih potensi, pasti Tuhan kasih kemampuan. Kalau Tuhan kasih kerinduan, pasti ada jalan, saudara. Ayo melangkah. Jangan sia-siakan kasih karunia yang ada dalam diri kita. Amin. Berikutnya, saudara. Ini saudara bisa cek saudara tuh ada di level mana, saudara. Kristen ada 3, ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Yang pertama Kristen anak, ya. Kristen anak penekanannya kepada pertobatan dan meminta. Saudara gitu nggak? Kalau doa cuma 2 isinya kira-kira. Yang pertama, Tuhan ampuni aku, Tuhan aku bikin ini, bikin ini, bikin ini. Tuhan ampuni aku buat dosa ini, dosa ini, dosa ini. Atau minta, Tuhan minta ini, minta ini, minta ini. Ada di sini? Nggak ada ya, puji Tuhan. Berarti udah level berikutnya, saudara. Kenapa? Karena kebutuhannya apa? Kebutuhannya adalah dosanya sudah diampuni dan mengenal Bapa lewat kasih. Cuma kenal Tuhan lewat kasih. Kalau ada apa-apa mintalah sama Bapa, karena Dia mengasihi aku. Pasti Tuhan kasih. Ya, jadi mintanya cuma 2 kan? Minta pengampunan sama minta ini, minta itu kan? Bener ya? Nah, tapi ada level berikutnya, saudara. Kristen anak muda, sahabat. Enggak lagi bahas permintaan diri, tetapi belajar untuk kenal Tuhan itu kerinduannya apa sih? Bukan cuma nuntut, tapi kira-kira nih kalau saya mau jadi sahabatnya siapa, misalnya sahabatnya Gideon. Gideon itu orangnya kayak mana, butuhnya apa? Apa yang bisa saya lakukan supaya dia diberkati? Dia merasa dibangun. Dia merasa bisa bertumbuh gitu. Yang menyenangkan dia apa? Itu yang menjadi pertanyaan. Jadi orang Kristen anak muda, dia tidak lagi membahas permintaan, tetapi mengenal isi hati Tuhan, kuat dalam firman, dan telah mengalahkan yang jahat. Kenapa? Karena dia memiliki pengenalan, memiliki otoritas dari Bapa, dan menjadi rekan kerja. Amin. Ada yang udah sampai level ini? Puji Tuhan, nggak ada. Mungkin level ketiga, 1 enggak, 2 enggak, berarti 3 nih, saudara ya. Berarti 3 nih, ya. Haleluya. Nah, yang ketiga apa? Bapak, ya disebutnya Kristen mempelai. Tidak lagi bertanya tentang memahami isi hati Tuhan, tapi berusaha untuk menyenangkan hatinya dan hidup dalam ketaatan karena mengasihi Tuhan. Ketaatan bukan lagi karena terpaksa, tapi karena mengasihi Tuhan. Aku lakukan ini, bukan karena terpaksa lah. Kalau nggak enak lah. Ke gereja bukan karena, nanti kalau nggak ke gereja takut kualat. Kalau nggak ngasih perpuluhan mah takut lah kena belalang pelahap, belalang pelompat, banyak jenis belalang lah. Tapi memberi karena mengasihi Tuhan. Tuhan, aku mau lakukan ini, Tuhan, aku mau lakukan itu, Tuhan, karena aku mengasihi Tuhan. Beri ngasih Tuhan. Amin, saudara. Coba tanya kanan kiri. Kalau saya yang nanya nggak ada yang jawab, coba tanya kanan kiri. Saudara di nomor 1, 2, atau 3, coba saudara. Hah? 1, 2, atau 3, saudara? Nah, di level manapun, saudara, yuk kita progres semakin baik. Amin. Yuk semakin baik, yuk semakin baik. Bertumbuh terus di dalam Tuhan. Nah, bagaimana ngalamin pertumbuhan rohani? Ya, kalau tadi level ini bagaimana mengalami pertumbuhan rohani? Yang pertama dan yang saya ngomong udah kedua kali adalah apa? Membangun kehidupan bersekutu dengan Tuhan. Membangun kehidupan doa dan merenungkan firman. Bila perlu tambah lagi, saudara, puasa. Doain. Nah, kita ini problemnya gini, saudara. Kenapa berhenti bertumbuh? Saudara tahu kan kalau bayi susu kan? Benar nggak? Pengennya susu.
waktu dia minum susu, dia bertumbuh. Tapi pada level umur tertentu susu udah nggak lagi cukup buat dia kenyang. Setuju ya? Bener ya? Butuh makanan keras lainnya. Mulai dikasih pisang, bubur, bayam dibejek-bejekin. Supaya apa? Kenyang. Perlu ditambah lagi makanannya, nutrisinya perlu ditambah lagi. Nah, banyak kita saudara, kita bertumbuh awal-awal susu, tapi setelah kita bertambah, kita masih berharap susu terus. Sehingga kita berhenti bertumbuh, nggak kenyang. Kenapa? Karena cuma susu. Padahal ada hal-hal lain yang Tuhan mau tambahin dalam hidup kita. Nutrisi-nutrisi lain, saudara. Nutrisi-nutrisi lain yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Saudara bisa paham ini gak? Nah, makanya saudara, ayo tambah. Kalau yang tadinya misalnya saudara cuma baca Alkitab, baca cepat, tambah. Mulai renungin. Kalau tadinya cuma 10 menit, tambah. Kenapa? Karena semakin saudara bertumbuh dewasa, nutrisi yang saudara perlukan semakin banyak. Kenapa anak bayi cuma butuh susu? Ya karena nggak ngapa-ngapain kan. Kerjanya anak bayi tidur, bangun, nangis, pup, tidur, bangun, main, pup. Tapi kalau saudara udah makin bertambah, aktiviti saudara makin banyak. Setuju nggak? Saudara udah mulai sekolah, ada yang ke TK, ada mulai lagi apa, udah mulai kerja, udah mulai pakai pikiran, ada yang ngangkat-ngangkat, ada yang bersih-bersih, gerakin semua badan. Nah, tahukah saudara, dalam pertumbuhan saudara, ketika saudara makin dewasa, tantangan saudara semakin banyak. Perlu nutrisi lebih, perlu tenaga lebih. Makanya jangan lagi pakai standar yang lama. Standarnya mesti naik. Amin saudara. Mesti lebih. Dulu waktu masih muda memang kagak diharuskan olahraga. Bener gak? Masih muda, sehat. Giliran udah mau 50, mulai ada yang kasih tahu, Pak, otot mesti dilatih karena otot makin tua makin mengecil. Betul ya? Yang tadinya nggak latihan harus latihan. Kenapa? Udah makin punya umur. Mau sehat, betul ya? Dalam kerohanian sama, saudara. Semakin saudara hidup dalam Tuhan, saudara punya pengalaman-pengalaman sama Tuhan kan? Pengetahuan makin banyak kan? Tapi tantangan juga makin besar kan? Tahukah saudara kalau nggak saudara latih otot-otot rohani saudara, makin lama makin berkurang. Akhirnya cerita kita gini, dulu opa begini, dulu om begini. Tapi kalau ditanya sekarang, udah jauh. Saudara perlu latih otot saudara. Ya, dengan membangun ini yang pertama. Nah, yang kedua saudara, membangun persekutuan bersama sesama orang-orang pengikut Kristus, anak-anak Tuhan. Makanya buat saudara yang belum komsel, saya mau dorong yuk datang ke komsel. Puji Tuhan hari ini ada Bapak Ibu baru pertama kali hadir. Selamat bergabung Bu. Ya, mari kita mau undang kalau bisa hari Rabu datang di komsel supaya kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan. Kenapa? Karena ini penting saudara. Ya, Amsal bilang, pengkhotbah bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Justru ekspresi-ekspresi Kristus yang menuntun kita untuk menjadi semakin serupa ketemu waktu kita membangun persekutuan, konflik, belajar memaafkan, belajar mengampuni, bertumbuh lagi, makin dalam, makin kenal, udah makin deket, ketemu orang baru lagi, belajar lagi, mengalami lagi, belajar nerima, belajar mengampuni, belajar membangun, udah dalam, ketemu orang baru lagi, belajar lagi, ngandalin Tuhan lagi. Amin gak Pak? Ayo. Nah, yang terakhir saudara, bagaimana ngalamin pertumbuhan? Miliki hati yang mau diajar dan ditegur. Saudara tahukah saudara, kemanapun kita pergi ya, sedikit kesaksian, ada waktu kan?
kemanapun kita pergi, kalau saudara atentif, saudara akan bisa nemuin suara Tuhan dimanapun saudara ada loh. Kalau saudara atentif, ya. Nah, saya kemarin baru cek ke dokter, saudara. Cek. Dokter bilang ada 2 lubang baru di jantung. Tapi kalau ditanya nih, dok, bisa lakukan tindakan apa? Enggak ada dan enggak perlu. Kenapa? Karena tambah 2 lubang baru, karena lubangnya kecil, jadi nggak perlu diberesin gitu. Dan masih bisa begini-begini aja. Tapi setiap 2 tahun, minimal 2 tahun sekali harus datang cek ke saya, supaya kita pantau progresnya. Bisa dioperasi nggak? Kalaupun kamu punya uang, saya nggak mau. Kenapa? Karena nggak dioperasi baik-baik, kecuali udah ngap, udah gimana. Ditanya lagi dong, dok, kira-kira bisa bertahan sampai berapa lama kondisi begini? Ya, gak ada yang tahu. Itu di tangan Tuhan. Tapi kalau lihat kondisi gini, mungkin bisa sampai usia, mungkin bisa 20 tahun lagi, yang artinya 70 tahun, umur 70 tahun, ngerti ya maksudnya? Nah, kita ngobrol gitu sama dokter kemarin. Tapi pulang dari itu, saya ngerasa Tuhan tuh baik. Amin nggak saudara? Ada lubang, tapi lubang ini enggak warning, tapi enggak bikin sampai harus operasi saat itu juga. Bahkan kalau ditanya operasi kapan nggak tahu. Jadi kayak dikasih nggak ada waktu gitu, no limit gitu. Untuk apa? Untuk persiapan kita yang masih hidup maksimal dan memberi yang lebih baik buat Tuhan. Benar gak saudara? Kalau apa itu dokter bilang bulan depan operasi, keder kita pulang-pulang, kagak ada duit, kagak ada apa. Ini serius loh saudara. Jadi kayak Tuhan itu atur, ya udah maksimal. Tapi tiap 2 tahun datang cek ya. Tapi berapa bahayanya? Ya buktinya kamu masih nggak apa-apa hari ini, masih bisa jalan kaki 22.000 sehari, ya kan? masih oke gitu. Nah, waktu saya pulang saya renungin saudara, saya tahu ada sesuatu yang Tuhan lagi bicara buat hidup saya. Hidup itu ada limit, ada waktunya. Jadi saya belajar saudara untuk lebih menghargai waktu-waktu yang ada. Ya kan, kadang-kadang kita sama pasangan, ya udahlah B aja gitu. B aja itu apa ya bahasanya? Oh ya udah biasa aja lah gitu. Biasa aja, nggak ada yang gini. Padahal setiap waktu kita bersama pasangan tuh sesuatu yang berharga, bener gak? Kita nggak tahu siapa yang mati duluan, siapa yang dipanggil duluan, kita nggak pernah tahu, bener gak? Kadang kita nggak treat well, tapi waktu kita sadar, kita ngerti loh, hari-hari itu berharga. Jangan lewatin gitu aja. Kayak Tuhan taruh sesuatu gitu. Taruh sesuatu di hati saya. Padahal lagi di dokter, lagi ngobrol, lagi masa-masa tenang, ya lagi naik kereta api, ya. Tuhan bisa ngomong. Tapi kalau saudara atentif, lewat semua kejadian yang saudara alami, Tuhan bicara sesuatu pasti. Pasti. Yang bahaya apa? Waktu Tuhan bicara, kita tekan suara Tuhan. Kebenaran. Nggak sengaja itu mah. Nggak apa-apa, nggak masalah. Padahal Tuhan bicara terus. Ya, misalnya Tuhan bicara, kamu hidup dalam kefasikan, kamu melalaikan kasih karunia, kamu nggak hidup dalam anugerah yang Tuhan beri, dalam potensi yang Tuhan beri. Kita, itu mah nggak kebenaran. Itu mah cuma perasaan hati. Tekan aja terus. Sampai satu saat, ternyata kita nggak pernah jadikan Tuhan sebagai satu-satunya penguasa di hati kita. Kenapa? Suaranya kita nggak dengerin. Suaranya coba kita abaikan. Wah, sedih. Dan ada banyak lagi Tuhan taruh di hati bicara, tapi saya nggak bisa sampai di sini. Tapi banyak gitu.
Dan itu membuat saya lebih menghargai waktu. Nah, saudara, bagaimana saudara? Berapa banyak dalam hidup saudara mengalami banyak penyesalan-penyesalan dalam hidup. Tapi gini saudara, Tuhan kasih waktu. Berubahlah waktu Tuhan bicara. Berubahlah menjadi pribadi yang lebih baik. Berubahlah supaya apa yang sudah Tuhan beri dalam hidupmu menjadi benih yang bertumbuh 30, 50, 100 kali lipat. Mari kita tundukkan kepala, kita datang sama Tuhan.